Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun teman-teman mahasiswa berada. Sekarang saya ingin menyampaikan sebuah materi setelah sekian lama saya tidak melakukan sharing ilmu ya ataupun materi perkuliahan di channel YouTube saya. Jadi ini dalam rangka mengisi kekurangan ataupun jeda waktu di dalam perkuliahan ya, karena sudah sekian lama tidak ada konten di YouTube saya. Baik, yang akan saya bahas adalah tentang metode penelitian ya, khususnya tentang metode penelitian hukum. Ini adalah materi yang pertama sekali, yang sangat dasar sekali. Nanti ada sekitar 5 atau 6 bahasan. Yang pertama ingin saya sampaikan tentunya kaitannya dulu dengan dasar-dasar dari penelitian ilmiah sebelum nanti kita masuk ke penelitian hukum ya. Yang pertama, apa itu penelitian ilmiah? Jadi teman-teman, penelitian ilmiah adalah tentunya ya serangkaian kegiatan ya yang dilakukan berdasarkan tata cara yang baku ya dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ya, teman-teman ya. Apa itu pengetahuan yang benar ya? Adalah pengetahuan yang sistematis ya dan mempunyai dasar pembenaran sesuai dengan tradisi bidang ilmu. Ya. Itulah dia pengetahuan yang benar ya. Jadi ketika kebenaran dia disampaikan dalam hal ini dalam bentuk metode penelitian atau penelitian ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran itu, pengetahuan yang benar itu tidak lain adalah yang didasarkan kepada adanya pembenaran-pembenaran dalam suatu tradisi bidang ilmu ya. Jadi dasar pembenaran pengetahuan ilmiah adalah ya metode berpikir ya, paradigma yang dianutnya. Jadi ya kebenarannya adalah kebenaran dalam konteks metode ya, dalam konteks model berpikir paradigma yang dianut dalam ilmu tersebut ya teman-teman. Berikutnya ya, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan ilmiah? Jadi ada ilmu pengetahuan dan ada ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Ya, yang perlu dipahami dari ilmu pengetahuan ilmiah adalah suatu sistem penjelasan tentang gejala yang dipelajari dalam bentuk teori ya. Jadi teori itu ya sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah ya. Jadi ya, harus dipahami ya dalam konteks ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, bukan teori dari pengertian sehari-hari ya. Mungkin kalau kita dengar orang mengatakan teori itu teori ya, sehingga menyangka ya ataupun mempersepsikan justru teori itu tidak berbasis suatu kebenaran ya, tidak berbasis kepada suatu metode ilmiah. Justru di dalam konteks ilmu pengetahuan ilmiah, teori inilah ya merupakan suatu ya ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah ya, sehingga mampu menjelaskan secara keseluruhan ya ciri-ciri dari suatu gejala ya secara konsisten ya. Dan ini yang paling pentingnya dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh siapa? Tentunya oleh masyarakat ilmiah ya. Nah, tapi di sini memang tidak bersifat mutlak ya atau bersifat absolut dan juga mungkin universal ya, karena di sini ada yang dibatasi dengan masyarakat ilmiah yang mendukungnya. Nah, sekarang bagaimana dengan konteks ilmu hukum ya, dengan konteks ilmu hukum. Ya dalam konteks ilmu hukum ya tentunya harus kita lihat di norma masyarakat ilmiah ya, sama ya. Dalam konteks ilmu hukum juga adanya universalisme ya,
di mana penilaian didasarkan pada kualitas temuan ilmiahnya, bukan pada siapa yang menemukannya. Kemudian juga harus bersifat kritis, tidak menerima atau menolak begitu saja temuan ilmiah orang lain, bersifat netral, ya. Baik. Ya, kemudian bersifat komunalisme, ya, artinya membagi ilmunya dengan komunitasnya, ya. Jadi harus memang ditujukan untuk kepentingan komunitas, ya. Jadi tidak kemudian disimpan, ya, harus disebarkan, dipublish artinya. Dan tentunya yang paling penting adalah kejujuran, ya, akademik, integritas akademik. Itu ya, teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dengan komunalisme, artinya memang harus ada komunitas ilmiah, ya, berupa ilmuwan, ya, yang diharapkan menerbitkan temuan ilmiahnya melalui jurnal ilmiah, ya. Artikel yang ditulis oleh ilmuwan akan direview oleh pakar secara objektif. Ilmuwan akan semakin dihargai bila temuan ilmiahnya sering dirujuk orang. Saya kira itu ya, teman-teman, ya. Ini mungkin dasar aja. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang metode penelitian ilmiah dan sikap ilmiah, ya. Sementara ini dulu. Nanti saya akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.